Jadi orang yang husnul khotimah tidak dilihat di awal atau di tengah perjalanan hidupnya. Namanya juga khotimah. Yang menentukan seseorang nanti di akhirat bukan di awal ketika dia lahir, ketika dia masih kecil, bukan di tengah ketika dia remaja, dia dewasa, tapi di akhir. Dan di akhir ini adalah detik-detik atau beberapa saat sebelum ajal menjemputnya. Itulah yang menentukan nasib seseorang nanti di akhirat. Sehingga buat orang yang selama hidupnya dari awal, tengah, dan menjelang akhir hidup dalam ketaatan, tumbuh dalam ibadah kepada Allah, jangan besar kepala dulu. Jangan sombong dulu. Jangan merasa bahwa kita udah pasti masuk surga dulu. Walaupun surga jaraknya dengan kita cuma sejengkal. Walaupun surga jaraknya dengan kita cuma sejengkal, belum tentu kita akan masuk. Kenapa? Bukankah terkenal hadis Nabi, seseorang yang sepanjang hidupnya beramal amal solih, amal ahli surga, sampai jaraknya ke surga cuma sejengkal, tapi di akhir hayatnya dia kufur kepada Allah. Kufur di sini macam-macam. Bisa kufur dengan cara yang paling tinggi yaitu syirik. Tiba-tiba dia sakit keras, berobat secara ilmiah lewat dokter, lewat terapis, ternyata tidak terlalu membuahkan hasil. Akhirnya dia kepancing untuk datang ke paranormal, mulai menggunakan ilmu-ilmu black magic, mulai kepada para sihir. Akhirnya dia meninggal pula dalam kondisi seperti itu. Bukankah ini su'ul khatimah? Walaupun sepanjang hidupnya dia beramal solih. Bisa juga akhir hayatnya kufur bukan dalam bentuk syirik, tapi dalam bentuk sombong dan riya. Karena riya ini adalah syirik kecil. Bisa jadi dia riya, mungkin dia tidak disebut orang kafir, dan insya Allah tidak akan abadi di neraka. Cuman akhir hayatnya ini justru menguras semua pahala-pahala dia menjadi kosong. Yang harusnya dia termasuk orang yang ashabul maimanah, atau bahkan was-sabiqun as-sabiqun. Sepanjang hidupnya dia orang yang sabiqun. Apa arti sabiqun? Yang sangat spontan dalam kebaikan. Ada peluang kebaikan apa? Dia duluan. Kayak Abu Bakar tuh sabiqun namanya. Ketika Nabi ngabsen amal soleh para sahabat, dan tentunya kita tidak mungkin menjudge isi hati mereka karena Nabi yang nanya, siapa di antara kalian yang hari ini sudah bersedekah? Abu Bakar angkat tangan, ana ya Rasulullah, saya Rasul. Artinya kita nggak bisa menjudge, oh Abu Bakar riya, belum tentu kan, kita nggak tahu isi hatinya. Dan sekelas Abu Bakar insya Allah ngerti banget lah bahayanya riya. Nggak mungkin dia angkat tangan dengan niat riya, pasti dia tahu banget ruginya. Siapa di antara kalian hari ini yang sudah menyambung silaturahim yang terputus? Abu Bakar berdiri, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah berbuat kebaikan ini, kebaikan ini, kebaikan ini? Setiap satu kebaikan yang ditanya oleh Rasul, para sahabat berdiri secara bergantian, kecuali Abu Bakar As-Siddiq yang terus menerus berdiri mengangkat tangan, ana ya Rasulullah, saya Rasul, saya Rasul, saya Rasul. Artinya apa? Dalam satu hari Abu Bakar itu melakukan kebaikan yang orang lain berbagi, share. Nggak mungkin dilakuin sendiri, tapi Abu Bakar melakukannya sendiri. Ini namanya as-sabiqun. Di dunia fahumus sabiqun, nanti di akhirat, sehingga dikenal dengan istilah was-sabiqun as-sabiqun. Orang yang di dunia berlomba-lomba, spontan, cepat, wasari'un dalam kebaikan, maka nanti dia di akhirat menjadi orang yang duluan masuk surga. Makanya ada dua kata sabiqun. Was-sabiqun as-sabiqun, artinya was-sabiqun yang berlomba-lomba di dunia, maka as-sabiqun nanti akan berlomba-lomba masuk surga di akhirat. Bisa jadi dia was-sabiqun as-sabiqun, bukan hanya ashabul yamin atau maimanah, tapi di akhir hayatnya justru dengan amal-amalnya yang istimewa itu kan lebih gampang kepancing buat riya ya. Kalau amalnya biasa aja ngapain riya? Justru karena amalnya istimewa, hafal Al-Qur'annya banyak, baca tilawahnya banyak, tahajudnya itu udah bertahun-tahun, puasanya kalau perlu bahkan puasa bukan hanya Senin Kamis tapi Daud, kemudian sedekahnya di atas rata-rata orang lain, umroh setiap berapa bulan sekali, haji setiap tahun, kayak Ibnu Mubarak setahun haji setahun berjihad. Pokoknya amalnya itu di atas rata-rata. Justru itu ujian untuk merahasiakan, menjaga keikhlasan itu akan lebih berat. Maka di akhir hayat, kalau dia terpancing untuk cerita ketika usianya udah kakek-kakek, seperti yang saya pernah cerita, saya pernah duduk di sebuah ruang DKM masjid di satu daerah lah di Indonesia, lagi ada acara tabligh akbar kayak gini.
di sebuah masjid. Karena emang saya jarang datang ke situ, akhirnya alhamdulillah anak muda yang mau ikut taklimnya rame. Sampai ya sekitar 10.000 lah, sampai memenuhi pelataran masjid. Setelah selesai acara kan 10.000 anak muda ini kan berarti semuanya dapat pahala mencari ilmu, sholat berjamaah, berjalan ke masjid, dan seterusnya kan. Pahalanya banyak banget, itikaf, ribat. Wah, kalau kita breakdown, itu kebaikan dari satu adegan itu banyak banget. Adegannya cuma satu, ke masjid, duduk, dengerin taklim. Tapi kebaikannya bisa banyak. Dan dikali 10.000 minimal. Lalu setelah selesai acara, biasa saya masuk lagi ke ruang DKM, kemudian kayak semacam silaturahim gitu, ramah tamah, ngobrol sama beberapa tokoh-tokoh masyarakat, termasuk salah satu senior sesepuh masjid. Beliau cerita, ini Ustadz, masjid ini perjuangannya gak gampang. Ini judulnya. Mulai beliau cerita, paragraf pertama, dulu, tahun-tahun dulu nih, dia nunjuk ke arah DKM, mereka nih masih kecil. Jadi karena beliau paling senior, kakek-kakek, DKM-DKM-nya masih usia ya sekitar 40. Mereka masih kecil, masih anak-anak, larisan-larisan belum tahu. Untuk memperjuangkan masjid ini nggak gampang Ustadz. Pertama, membebaskan lahan aja, itu sengketa dengan warga, kita sempat didemo, sampai dibawa ke pengadilan segala macam, rame. Sampai saya pernah didatangin polisi malam-malam, cerita perjuangan beliau untuk bisa ngebangun masjid. Dari awal, dari pembebasan lahan. Kemudian lahan udah dapat, kemudian bikin IMB, bikin masjid, itu nyari funding untuk mendirikan masjid itu juga gak gampang. Saya juga jual tanah Ustadz demi bisa ngedirin masjid, cuman gak cukup, cuman bisa untuk mihrab. Jadi mihrab ini tanah saya dulu. Saya jual tanah, saya bangun seukuran mihrab, ya kurang lebih bisa untuk orang sholat 50 orang. Kemudian kita funding ke teman-teman, ke warga segala macam, sampai berdiri masjid. Tapi masih sepi. Akhirnya saya bikin yayasan, itu ada RT yayasan saya yang bikin. Terus macam-macam dia cerita, alhamdulillah sekarang masjidnya ramai. Tapi saya nggak mau menjudge ya, saya hanya ngasih contoh, makanya saya nggak nyebutin tempat, nama dan seterusnya. Yang jelas, bagaimana kalau beliau menceritakan ini, di awal niatnya adalah pengen sharing, pengen ya namanya orang berbagi pengalaman ya. Tapi tiba-tiba datang setan di tengah, yuwaswis. Ya memang kamu nih hebat, kamu yang berjasa apa segala macam, yuwaswisu fi sudurin nas. Tiba-tiba, dan salah saya waktu itu, saya kayak ngangguk-ngangguk terus kayak terkesima gitu, muji. Pas saya muji, beliau jadi semakin semangat kan menceritakan, makin dipuji makin semangat. Dan saya nggak tahu, yang jelas beliau yang lebih tahu dengan Robnya. Bagaimana kalau dalam kondisi kayak gitu, kita terpancing oleh setan atas pujian orang lain kepada kita. Atau lebih beratnya lagi, udah sebegitu besar perjuangan kita diremehin oleh generasi berikutnya yang nggak tahu perjuangan kita. Kan itu ujian lebih berat ya. Kakek ini udah berjuang habis-habisan, udah berkorban, udah segala macam dari nol sampai jadi. Terus sekarang pergantian pengurus yayasan, pengurus DKM. Terus dalam sebuah acara rapat-rapat kayak gitu, beliau beberapa kali nggak diundang, udah nggak diwaro, udah nggak dianggap. Sesekali beliau datang walaupun nggak diundang, beliau ngomong nggak ada yang mendengarkan, nggak terlalu dianggap penting. Lalu mereka juga mengabaikan beliau. Ini gimana nih kalau kayak gitu? Akankah kita terpancing untuk cerita ke semua pengurus baru? Kalian tahu nggak masjid ini gimana sejarahnya? Mulai cerita lagi, kayak flashback lagi. Akhirnya satu persatu yang diceritain habis. Perjuangan sekian tahun yang nggak gampang pastinya berakhir dengan hanya satu cerita kecil yang menggugurkan semua pahala kebaikan-kebaikan yang Allah udah catat untuk beliau di akhirat. Ini pentingnya belajar ikhlas. Dan bisa jadi teman-teman, dari sekian puluh atau mungkin ratus atau mungkin ribu amal soleh yang kita kerjain, mungkin hanya satu amal soleh kecil yang bahkan kita nggak ingat, udah lupa, yang sampai kepada Allah. Sisanya nggak sampai. Udah naik, tiba-tiba hilang. Udah naik lama, setelah beberapa tahun hilang. Cuman ada 1-2 amal kecil yang bahkan kita udah lupa karena saking nggak terlalu kerennya. Tapi itu yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Janganlah kalian meremehkan amal kecil, walaupun sekedar tersenyum di wajah saudara kalian ketika kalian bertemu.